Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Majalis Syahri Ramadan Al-Mubarak karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita sampai pada majelis ke-8, yaitu minuman penduduk surga. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang minuman penduduk surga di dalam Al-Quran surat Muhammad ayat ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fiha anharum min ma'in ghairi asinin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin alladh min wa anharum min khamril ladzatil lil syaribina wa anharum min asalin musaffa walahum fiha min kulli thamarat." Allah Ta'ala berfirman, "Fiha anharum min ma'in ghairi asinin wa anharum min labanin." Surga, di dalamnya terdapat sungai yang airnya tidak berubah rasa dan baunya, dan sungai dari susu, lam yataghayyar ta'muhu, yang tidak berubah rasanya, wa anharun min khamrin ladzatil lisyaribina, dan sungai dari khamr yang lezat bagi peminumnya, wa anharun min asalin musaffan, dan sungai dari madu yang disaring, walahum fiha min kulli thamarat, mereka juga akan mendapatkan yang di dalamnya buah-buahan. Ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan minuman penduduk surga. Inilah minuman penduduk surga yang Allah Ta'ala gambarkan dalam surat Muhammad ayat 15, yang disebutkan tadi minuman-minuman berupa air susu, minuman-minuman berupa khamar dan madu. Ini semua ada di dunia. Ini semua ada di dunia. Namun keduanya berbeda sifat daripada minuman yang ada di dunia dan minuman yang ada di surga ini berbeda. Walaupun penamaannya sama, namun keduanya jauh berbeda. Maka Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, dia menyebutkan perbedaan antara keduanya. Perbedaan antara minuman yang disediakan di surga dan minuman yang ada di dunia. Meskipun namanya sama, meskipun maknanya sama, namun berbeda sifatnya, berbeda secara hakikat dan kaifiyahnya. Minuman yang ada di dunia tanqati, terputus. Adapun minuman yang ada di surga la tanqati abadan, tidak terputus selama-lamanya. Adapun seseorang tatkala mengetahui minuman-minuman yang telah disebutkan tadi, minuman yang ada di dunia ini qalilah kamiyatuha, sedikit jumlahnya, akan tetapi sebagaimana yang telah kita sampaikan di dalam surat Muhammad tadi, bahwasanya minuman yang ada di surga ini adalah anharun tajri, yaitu sungai-sungai yang mengalir, wal ashribatu allati fid dunya tataghayyar wa tafsadu wa tufsidu, dan minuman yang ada di dunia itu berubah dan bisa rusak dan bisa terjadi kerusakan, bau dan sebagainya. Ketika minuman tersebut ditutup, ditaruh di sebuah wadah, ditutup, maka akan berubah baunya, berubah rasanya. Maka ini minuman yang ada di dunia. Adapun minuman yang ada di surga, fa inna la yataghyiru abadan wala yusidu, ya, tidak berubah selama-lamanya, tidak pula mengalami kerusakan. Airnya mengalir, karena dijelaskan di sana minumannya sungai yang
dari susu, dari madu, dari khamr yang lezat bagi yang meminumnya. Maka ini perbedaan yang sangat jauh antara minuman yang ada di surga dan minuman yang ada di dunia, walaupun namanya sama dan maknanya sama, namun secara hakikat dan kaifiyah berbeda jauh antara keduanya. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya menyebutkan bahwasanya khamr yang ada di dunia ini khabithah, ya. Sifatnya buruk dan orang yang meminumnya mendapatkan celaan, bahkan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khamr yang ada di dunia Allah taala haramkan berdasarkan kesepakatan syariat bahwasanya khamr ketika di dunia diharamkan untuk diminum. Karena apa? Banyak menimbulkan kemadharatan sebagaimana yang kita tahu bersama. Ya, menimbulkan penyakit pada tubuh dan menimbulkan kerusakan pada tubuh, ya, kehancuran, ya, dan lain sebagainya. Maka ini Allah Subhanahu wa taala menamakan khamr sebagai ridsan, yaitu kotoran, ya, atau ridsan min amali syaitan, ya, di antara perbuatan-perbuatan syaitan. Ridz, najis, ya, min amali syaitan, dari amalan-amalan syaitan. Adapun khamr yang ada di surga adalah khamr yang thayyib. Khamr yang thayyib. Laisa fiha afatun wa laisa fiha kadarun. Tidak ada penyakit di dalamnya, tidak pula terdapat kekeruhan, ya. Tidak pula menghilangkan akal sebagaimana sifat khamr yang ada di dunia. Bagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya khamr yang ada di dunia bisa menghilangkan akal. Adapun khamr yang ada di surga maka tidak menghilangkan akal sama sekali. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Waqiah ayat 19, la yusaddauna anha wala yunzifun, ya. Kalau diminum tidak merasa pusing dan tidak pula memabukkan. Inilah khamr yang ada di surga sebagaimana Allah terangkan dalam kitab surat Al-Waqiah ayat 19. Jemaah kaum muslimin rahimahullahu taala. Demikian juga khamr yang ada di surga disebutkan dalam surat Muhammad yang tadi kita baca, lazzatil lisyaribin, ya, mengandung kelezatan bagi orang yang meminumnya, berbeda dengan khamr yang ada di dunia, ya. Tidak ada kelezatan sedikit pun, bahkan pahit rasanya dan menimbulkan ke karihatul madzak, yaitu rasa yang tidak disukai, ya. Baunya juga tidak enak, pengaruhnya buruk terhadap anggota tubuh kita. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan had, ya, bagi orang yang meminum khamr, yaitu dengan cambukan 80 kali cambuk. Ini ketika seseorang meminum khamr di dunia. Maka adapun khamr yang ada di surga maka adalah khamr thayyibah nafi'ah ladzidzah, yaitu khamr yang baik, bermanfaat dan lezat. Ini perbedaan antara keduanya adalah sangatlah jauh. Khamr yang ada di surga adalah khamr yang lezat, tidak memadharatkan sama sekali, dan perbedaan antara khamr di surga dan di dunia bahwasanya khamr yang ada di dunia memadharatkan, bahkan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma fil jannati minal masyaribi al-asalu wa huwa mawjudun fid dunya, ya. Dan di surga ada juga al-asal, yaitu madu, ya. Madu ini ada di dunia, wa huwa min aladzi al-masyarib wa anfa'iha, yaitu di antara minuman yang paling lezat dan paling bermanfaat, karena sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya al-asal atau madu itu di dalamnya terdapat kesembuhan, ya, sebagai pengobatan untuk semua penyakit, ya.
Namun walaupun di sana madu ini untuk menyembuhkan segala macam penyakit, namun madu juga lezat, thayyib ya, wa fihi syifaun linnas, dan di dalamnya terdapat eh, obat bagi manusia. Namun madu yang ada di surga ini lebih baik daripada madu yang ada di dunia. Seperti yang kami sampaikan bahwasanya madu yang ada di surga dan madu yang ada di dunia hanya penamaannya saja, namun sifatnya berbeda antara satu dan yang lainnya, antara madu yang ada di dunia dan madu yang ada di surga. Ya, Rasul Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tadi di surat Muhammad bahwasanya madu ini min asalin musaffan, ya, yang telah disaring, ya, madu yang telah disaring, karena madu yang ada di dunia itu keruh, ya, li'anna asala dunya fihi kadarun, ya, karena madu yang ada di dunia itu keruh, wa yahtaju ila tasfiyatin, ya, butuh untuk dijernihkan, ya. Dan untuk mendapatkan madu di dunia ini itu seseorang untuk mendapatkan madu itu dengan usaha yang cukup keras, ya. Berbeda seseorang tatkala mendapatkan madu di surga, maka tidak butuh usaha yang keras, ya. Inilah perbedaan madu yang ada di dunia dan di surga. Di surga tidak butuh, ya, usaha keras untuk mendapatkannya, ya. Tidak butuh rasa capek untuk mendapatkannya, seperti halnya madu yang ada di dunia. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah madu yang ada di surga, wa naharun min asalin musaffan, dan sungai-sungai dari madu yang telah disaring, ya, wa anharun katsiratun, dan madu-madu, artinya sungai yang berasal dari madu ini luar biasa banyaknya. Adapun yang ada di dunia madu ini sangatlah sedikit, ya. Ini perbedaannya sangatlah jauh antara madu di dunia dan madu di surga. Ibnul Qayyim Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan laisa fid dunya mimma fil jannati illal asma, ya, tidaklah di surga itu, ya, jika dibandingkan dengan tidaklah di dunia itu jika dibandingkan dengan surga hanyalah bersifat kesamaan nama saja, namun secara hakikat berbeda jauh antara penamaan satu dengan yang lainnya. Di dunia dan di surga ini berbeda jauh. Demikian juga buah-buahan yang ada di surga, ya, ini berbeda jauh antara buah-buahan yang ada di surga dengan buah-buahan yang ada di dunia, ya, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kami sampaikan bahwasanya buah di surga dan buah di dunia nama sama, maknanya sama, namun berbeda kaifiyahnya, ya, berbeda ya, kelezatannya, hakikatnya berbeda. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bahwasanya pengetahuan tentang surga, apa yang ada di dalamnya itu hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'a bima kanu ya'malun." Tidak ada seorang pun yang mengetahui berbagai nikmat yang menanti, ya, yang indah dipandangi sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Maka tidak ada yang mengetahui sifat-sifat surga, apa yang ada di dalamnya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun penjelasan tentang sedikit sifat dari surga itu tujuannya untuk apa? Agar kita mengetahui hal itu, agar kita bersungguh-sungguh dalam mendapatkan surga, agar kita berusaha untuk mendapatkan surga dengan amal yang soleh, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan contoh-contoh yang ada di dunia, ya, persamaan-persamaan yang ada di dunia,
sama dengan ada yang ada di neraka, seperti api yang ada di dunia dengan api yang ada di neraka. Ini adalah permisalan yang Allah jadikan ini agar kita semua takut dari api. Api yang ada di dunia panas, tentu api yang ada di neraka lebih panas. Dan ini semua untuk pelajaran bagi kita, agar kita bisa menjauhi apa hal-hal yang bisa menyebabkan memasukinya, ya, agar kita bisa menjauhi sesuatu yang bisa menyebabkan kita untuk memasuki neraka tersebut. Harapannya kita bisa menjauhi segala macam kemaksiatan-kemaksiatan yang bisa mendorong seseorang masuk ke dalam neraka. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berfirman tentang bagaimana nar jahanam itu lebih panas daripada nar yang ada di bumi. Api yang ada di neraka itu lebih panas daripada api yang ada di bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul naru jahannama asyaddu harran law kanu yafqahun." Katakanlah, nar jahanam, api jahanam itu lebih panas jika mereka mengetahuinya. Ini harapannya permisalan yang Allah berikan kepada kita antara nar yang ada di dunia dengan nar yang ada di neraka adalah kita bisa menjauhi sebab-sebab seseorang bisa memasuki ke neraka. Jadi kita bisa menjauhi terhadap apa-apa yang bisa mendorong seseorang untuk masuk ke dalam neraka. Karena yang di neraka mereka tidak bisa mati, karena mereka berharap kematian itu bisa istirahat dari siksa dari api neraka. Namun mereka tidak bisa mati. Bahkan mereka tetap abadi. Mereka tetap mendapatkan siksaan-siksaan yang ada di neraka. Nas'alullah al-afiyah. Semoga kita dijauhkan dari hal itu semua. Dan Allah Ta'ala memberikan keselamatan kepada kita dari api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan perlindungan kepada kita dari panasnya api neraka dan memberikan petunjuk kepada kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.